Halo semuanya, kenalin nama aku Tiara Rosa Safitri dengan 3 digit nomor NIM terakhir 027. Di sini aku akan membahas mengenai remaja dan kekerasan, yaitu ada kekerasan dalam pacaran, bullying, dan pelecehan seksual remaja. Perkembangan remaja. Menurut WHO, remaja merupakan individu yang berada pada rentan usia 10 hingga 19 tahun. Masa remaja adalah periode transisi dari masa anak-anak menuju dewasa yang ditandai oleh berbagai perubahan penting, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Pada masa ini, remaja mulai mengalami pubertas, perkembangan emosi yang lebih kompleks, serta mulai mencari identitas diri. Selain itu, hubungan dengan teman sebaya menjadi semakin penting dan seringkali memengaruhi perilaku serta cara remaja memandang dirinya sendiri. Kekerasan pada remaja. Kekerasan pada remaja merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental. Perilaku kekerasan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor pengalaman psikologis, spiritual, dan lingkungan. Kekerasan bisa terjadi dalam berbagai lingkungan, misalnya keluarga ataupun di lingkungan sekolah, yang mungkin disebabkan karena konflik interpersonal, tekanan sosial, maupun kurangnya pemahaman mengenai hubungan yang sehat. Nah, mengapa remaja rentan terhadap kekerasan? Oke, yang pertama, emosi yang masih berkembang. Secara psikologis, sistem limbik atau yang mengatur emosi pada remaja itu lebih aktif daripada konteks prefrontal yang berfungsi sebagai untuk mengatur logika dan kontrol diri. Nah, sehingga emosi itu masih sering tidak stabil. Kemudian yang kedua itu ada kontrol diri yang belum matang. Konteks prefrontal, area otak yang masih bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, perencanaan, dan pengendalian impuls baru berkembang penuh di akhir masa remaja. Kemudian yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Psikologi sosial menunjukkan remaja sangat dipengaruhi norma kelompok dan tekanan teman sebaya karena mereka sedang membangun identitas sosial. Yang keempat, keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Nah, sesuai teori Erik Erikson tentang tahap identitas versus kebingungan, peran menyebutkan remaja berusaha diterima dan diakui oleh lingkungan sosialnya. Kemudian, yang kelima itu kurangnya pengalaman dalam hubungan interpersonal. Remaja masih belajar keterampilan komunikasi, empati, dan resolusi konflik. Kurangnya pengalaman ini bisa meningkatkan risiko konflik atau kekerasan. Oke, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi pada remaja. Nah, tapi sebenarnya dari ketiga yang aku sebutin di sini itu masih banyak lagi. Cuman kali ini kita akan membahas dari tiga ini. Itu yang pertama ada kekerasan dalam pacaran. Yang kedua ada bullying. Yang ketiga itu ada pelecehan seksual remaja. Yang pertama, ada kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran merupakan perilaku agresif atau tindakan yang bertujuan untuk mengontrol, menyakiti, atau mendominasi pasangan dalam suatu hubungan romantis. Kekerasan dalam pacaran seringkali tidak disadari oleh korban karena dianggap sebagai bentuk perhatian atau kecenderungan dari pasangan. Bentuk dan dampak kekerasan dalam pacaran. Yang pertama, bentuknya itu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyakiti tubuh, seperti memukul, menampar, atau mendorong pasangan. Yang kedua, ada kekerasan verbal atau emosional, yang berupa kata-kata yang sangat menyakitkan, seperti menghina, memaki, mengancam, atau merendahkan pasangan. Yang ketiga, itu ada kekerasan seksual, terjadi ketika seseorang dipaksa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan
aktivitas seksual tanpa persetujuan. Yang keempat, itu ada kekerasan digital, merupakan kekerasan yang dilakukan melalui teknologi, misalnya mengontrol media sosial pasangan, memeriksa ponsel tanpa izin, atau bahkan hingga menyebarkan informasi pribadi. Selanjutnya, itu ada dampak dari kekerasan dalam pacaran. Nah, korban bisa mengalami menurunnya harga diri, sehingga merasa tidak berharga. Mereka juga sering merasa takut dan cemas. Selain itu juga, korban bisa kesulitan untuk mempercayai orang lain yang mengalami trauma emosional dan beresiko mempunyai pola hubungan yang tidak sehat di masa depan. Bullying. Bullying merupakan bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Kemudian, faktor penyebabnya itu karena adanya perbedaan ekonomi, agama, tradisi, dan kebiasaan senior untuk menghukum juniornya karena adanya dendam atau iri hati. Kemudian adanya semangat untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik dan daya tarik seksual. Selain itu, pelaku melakukan bullying untuk meningkatkan popularitasnya di kalangan teman sepermainannya atau peer group. Sedangkan anak yang menjadi pelaku bullying itu cenderung mempunyai permasalahan dengan keluarganya. Misal, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, dan anak tersebut akan mempelajari dan meniru perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka. Nah, kemudian menirukannya kepada teman-temannya. Bullying bisa terjadi karena adanya tradisi senioritas, seperti senior yang lebih menguasai lingkungan di sekolah maupun tempat bermain. Jika senior berkata atau bertindak, maka junior hanya dapat menuruti serta mengikuti peraturan tersebut. Jenis dan dampak bullying. Yang pertama, itu ada jenis-jenis bullying. Ada bullying fisik yang berupa tindakan yang menyakiti tubuh seperti memukul atau menendang. Yang kedua, ada bullying verbal, dilakukan melalui kata-kata seperti mengejek, menghina, dan memaki. Kemudian yang ketiga, ada bullying sosial yang bertujuan untuk merusak hubungan atau reputasi seseorang, misalnya mengucilkan seseorang atau menyebarkan gosip. Kemudian yang keempat, itu ada cyberbullying, terjadi melalui media digital seperti menghina atau mengancam di media sosial. Kemudian yang kelima, itu ada bullying seksual, berupa tindakan atau ucapan yang bersifat seksual dan membuat seseorang merasa tidak nyaman atau terintimidasi. Kemudian ada dampak dari bullying. Untuk dampak psikologis pada korban itu dapat memengaruhi kesehatan mental, fisik, dan akademik. Jadi seperti merasa sedih, cemas, kehilangan kepercayaan diri hingga menyebabkan prestasi pada korban ini menurun. Kemudian pada pelaku, bullying dapat membuat mereka sulit membangun hubungan yang sehat karena terbiasa bersifat agresif atau tidak menghargai orang lain. Kemudian pada dampak lingkungan sosial, bullying dapat menciptakan suasana yang tidak aman, menimbulkan rasa takut, dan merusak hubungan antar individu di lingkungan tersebut. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak atau perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya. Pelecehan seksual disebabkan oleh kombinasi faktor perilaku pelaku, relasi kuasa yang tidak seimbang, gaya patriarki, dan minimnya edukasi seksual. Nah, faktor utamanya itu mungkin kecanduan pornografi, hasrat seksual yang tidak terkendali, riwayat trauma atau kekerasan masa kecil, serta penyalahgunaan alkohol atau narkoba.
Jenis dan dampak pelecehan seksual. Di jenisnya itu ada sentuhan yang tidak diinginkan, seseorang yang nggak mau disentuh, kemudian komentar atau lelucon seksual, kemudian ada pelecehan verbal, kemudian ada juga pelecehan melalui media digital. Nah, dampaknya itu eh, korban mengalami trauma psikologis yang mendalam, mungkin PTSD, kemudian depresi, kecewa, dan mengalami rasa malu gitu. Kemudian yang kedua itu ada gangguan kesehatan fisik. Itu ada cedera, kemudian resiko terkena IMS atau HIV, kemudian ada trauma ginekologi. Yang ketiga itu ada dampak sosial, korban mungkin akan mengisolasi, kemudian mendapatkan stigmatisasi, kemudian mengalami penurunan performa kerja atau akademik. Jadi, kekerasan pada remaja dapat dipahami sebagai hasil interaksi perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Emosi yang lebih intens saat pubertas, tekanan teman sebaya, serta proses pencarian identitas diri dapat meningkatkan risiko perilaku agresif. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan melalui pendidikan regulasi emosi, pemahaman hubungan yang sehat, literasi digital, serta dukungan keluarga dan sekolah. Lalu di sini ada jumlah kasus bullying di Indonesia pada periode 2020 hingga 2024. Kemudian ada dan ini ada juga persentasenya mulai dari jenjang pendidikan di SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk lebih lengkapnya mungkin dapat membuka link yang ada di bawah ini gitu. Selanjutnya juga ada jurnal dengan judul Post Traumatic Growth pada remaja korban kekerasan seksual. Nah, jurnal ini tuh menceritakan tentang perjalanan 3 remaja perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual dan mengalami trauma berat. Nah, di awal dijelaskan betapa beratnya dampak kekerasan itu. Tentunya mereka mengalami rasa sedih, takut, marah, bahkan hilangnya kepercayaan pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Tapi meski begitu, dari pengalaman mereka, kemampuan manusia untuk bangkit dan menemukan pertumbuhannya yang dikenal sebagai post traumatic growth. Nah, melalui wawancara mendalam, peneliti menelusuri bagaimana mereka menghadapi trauma itu. Nah, yang pertama itu mereka belajar mengelola emosi negatif. Itu meliputi sedih, marah, atau takut tanpa membiarkannya menguasai hidup. Lalu mereka melakukan refleksi diri. Nah, untuk mencoba